Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berdiri untuk menyampaikan materi presentasi tugas pengganti UAS Matematika Ekonomi. Sebelumnya, kenalin nama aku Hanifah Airamania dengan NIM 25071201110 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kita di sini mau masuk ke materi yang akan dibahas. Ada 5. Yang pertama ada pendapatan disposable, yang kedua ada fungsi pajak, yang ketiga ada fungsi investasi, yang keempat ada fungsi impor, dan yang kelima ada pendapatan ISLM. Yang pertama kita akan bahas tentang pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat di dalamnya. Tidak termasuk pendapatan pemerintah seperti pajak, cukai, dan sebagainya sebagai gambaran. Jika pendapatan nasional itu bisa disebut atau dilambangkan sebagai Y, pembayaran alihan adalah R, pajak adalah T, pendapatan disposable adalah Y, dan pendapatan disposable dapat dirinci sebagai berikut. Dalam hal tidak terdapat pajak dan pembayaran alihan, itu rumusnya YD sama dengan Y. Dalam hal tidak terdapat pembayaran alihan, rumusnya ada YD sama dengan Y kurangin T. Dan yang ketiga ada dalam hal tidak terdapat pajak, rumusnya YD sama dengan R. Yang kelima ada dalam hal terdapat pajak maupun pembayaran alihan. Rumusnya ada YD dikurangi T ditambah R. Di pendapatan disposable terdapat variabel bebas yaitu fungsi konsumsi dengan rumus C sama dengan C0 ditambah CY. Dan fungsi tabungan dengan rumus S sama dengan G dalam kurung YD. Ini ada contoh kasusnya yang fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 tambah 0,5 YD. Itu harusnya YD ya, itu cuman ada tipenya 1. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6, berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200, berapa pula tabungan nasionalnya? Dijawabnya dulu. Kita harus cari disposable-nya dulu ya, yaitu dengan rumus YD sama dengan Y plus T ditambah R. Yaitu tadi Y-nya berapa? 200, T-nya berapa tadi? 16, dan 6-nya itu untuk R. Ya. Dari 200 dikurangi 16 ditambah 6 sama dengan 190. Terus kita lanjut ke nyari fungsi konsumsi nasionalnya. Kan kita tadi udah nyari Y-nya ya. Nah, rumus dari fungsi konsumsi ada C sama dengan CA tambah CY. Kita masukin aja langsung aja. CA-nya tadi 30 dan C-nya itu 0,8 dan Y-nya itu tadi yang 190 yang udah kita hitung dari awal, kita masukin ke dalam si Y-nya itu. Jadi ada 30 tambah 0,8 dikali 190 dalam kurung ya, yang 190 itu sama dengan jawabannya di totalnya di 182. Dan setelah itu kalau kita sudah nyari fungsi konsumsi, kita nyari fungsi tabungan nasional dengan rumus S sama dengan YD dikurangin C. Langsung aja kita masukin ya. Tadi kan dia udah dapet nih YD-nya itu tadi apa? Disposable, pendapatan disposable. YD-nya itu tadi yang udah kita hitung 190 dikurangin C. C-nya tadi 182. Sama dengan 190 dikurangi 182 itu ada 8. Kita masuk ke materi kedua yaitu fungsi pajak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada warganya bersifat 2 macam. Pertama ialah pajak yang jumlahnya tertentu, tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan secara matematik. T sampai Q, kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu pendapatan. Kedua ialah pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan besarnya merupakan proporsi atau presentasi tertentu dari pendapatan secara matematik. T sama dengan TA, kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus belerang positif dan bermula dari titik pangkal.
Secara keseluruhan, misalnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan T0 tambah TY. Kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berdarah positif dan bermula dari penggal TO. Oke, rumusnya tadi kan T sama dengan T0 plus TY ya. Nah, keterangannya T0 itu adalah pajak otonom, TY itu ada proporsi pajak terhadap pendapatan, dan di sini di layar sudah ada contoh kurvanya yang nanti kita kalau sudah menghitung dari contoh kasusnya, kita bisa masukin ke rumusnya itu dan kurva contohnya itu. Oke, lanjut kita langsung aja ke contoh kasusnya ya. Jadi contoh kasus yang ada pemerintah menetapkan pajak dan ketentuan sebagai berikut. Pajak otonom atau TO tadi sebesar 500.000 dan tarif pajak proporsional T sebesar 10%. Pendapatan masyarakat Y sebesar 20 juta. Pertanyaannya nih, hitunglah besarnya pajak total T yang harus dibayar. Jawabannya ada, kita masukin dulu rumusnya dulu ya. T, tadi kan rumusnya T sama dengan T0 tambah TY. Nah, masukin aja tadi T0-nya ada 500.000, terus tadi ada TY-nya itu ada T-nya itu 10%, jadinya 10% jadi desimal tuh 0,10. Dikali Y-nya tadi 20 juta, jadinya 500 ditambah 2 juta dan sama dengan 500 tambah 2 juta atau 2 juta 500. Oke, itu jawabannya dan kita masukin ke kurvanya langsung. Itu ada contoh kurvanya juga di samping jawabannya. Jadi kalian bisa langsung aja lihat di situ. Terus langsung aja kita masuk ke materi ketiga, yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi. Apa tuh ya? Apakah udah pada tahu? Ya, pasti dari situ lah ya tahunya. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jika investasi dilambangkan dengan huruf I dan tingkat bunga atau interest rate dilambangkan dengan huruf I, maka secara umum fungsi permintaan akan investasi dapat dituliskan sebagai berikut. Tadi I-nya lupa bilang kalau yang investasi itu dilambangkan dengan huruf I besar dan tingkat bunga itu dilambangkan dengan I kecil. Jadi, rumusnya itu adalah I besar sama dengan F dalam kurung I kecil. Dan juga ada I besar sama dengan I besar 0 kurangi PR. Keterangannya, I0 adalah investasi otonom, I kecil itu tingkat bunga, dan proporsi I besar terhadap I. Itu bisa juga disebut, kalau kita biar gampang, I besarnya itu ganti aja nomor 1 gitu ya. Kalau kan biar gampang mengingatnya. Oke, masuk aja ke contoh kasusnya langsung. Kita ada jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I besar sama dengan 250 kurangi 500. Berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%? Berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%? Langsung aja kita jawab, yaitu kita masukin dulu rumusnya nih. Nah, ini itu rumusnya itu kita pakai yang I besar 9, I besar 0 kurangin PR. Oke. I sama dengan 250 dikurangi 500 I. Karena kita lagi mau cari I-nya, jadinya kita pindah ruas. Nih, 12% sama dengan 0,12. Nah, masukin aja nih. I besar sama dengan 250 dikurangi 500 dan I-nya tadi dari 0,12. Jadinya 500 dikali 0,12 itu ada 60. Dan 250 dikurangi 60 itu ada 190. Terus ini jika I-nya 30%. 30% kan di desimal ini tuh kan 0,30 atau 0,3 nih. Yaudah deh, masuk aja ke rumusnya dari 50 dikurangi 500 dan dalam kurungnya itu tadi kita isi dulu yang berapa persen tadi yang udah kita desimalin, yaitu 0,30 atau 0,3. Bisa aja, semuanya bebas. Terus habis itu langsung dihitung aja, 500 dikali 0,30 itu ada 150, jadi 250 dikurangi 150 itu ada 100. Dan itu di samping di bawah sini ada contoh grafiknya. Aku tidak bisa menjelaskan, kan langsung aja bisa dilihat di depan, itu sudah ada. Langsung lanjut ke materi keempat, yaitu fungsi impor.
Fungsi impor itu suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal bagi negara yang sedang berkembang seperti negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia itu masih negara berkembang. Oke, sehingga nilai impornya pun semakin besar. Oke, ada rumusnya adalah M0 sama dengan M tambah MY. Itu tadi di situ kurang ya guys. Aku tipe untuk penulisannya kurang 0. Oke, keterangannya M0 itu sama dengan impor otonom, Y sama dengan pendapatan nasional, dan M adalah marginal profit yaitu import atau MJ. Oke, masuk aja ke contoh kasusnya. Bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25 dan marginal capacity to importnya itu 0,05. Berapa nilai impornya jika pendapatan nasionalnya sebesar 600? Langsung aja kita jawab dengan rumus tadi. Ada M sama dengan M0 ditambah MY. Dengan masukin aja nih langsung. M0-nya ada 25 ditambah M kecilnya ada 0,5 dan Y-nya ada berapa? Ada 600. Jadi kita langsung aja hitung 0,5 dikali 602 ada berapa? Ada 30. Jadi 25 dikurangi 30 ada 50. Lanjut kita masuk ke materi kelima, ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Ditinjau dari segi pendapatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh sektor di dalam suatu negara. Sektor perekonomian yang dimaksud ada yang pertama ada sektor konsumsi rumah tangga, yang kedua ada sektor badan usaha atau investasi, dan ketiga ada sektor pengeluaran pemerintah, dan yang keempat ada sektor perdagangan dengan luar negeri atau ekspor dan impor. Yang dilambangkan ada C untuk rumah tangga atau konsumsi, dan yang kedua ada investasi badan usaha itu T, dan pengeluaran pemerintah itu G, dan ekspor X, dan impor itu M. Dalam hal ini, jika dikenal 3 macam model perekonomian. Ada model perekonomian sederhana, yaitu ada 2 sektor, yaitu ada konsumsi atau rumah tangga yang dilambangkan dengan C, ditambah dengan badan usaha atau investasi, yaitu T. Dan yang kedua ada model perekonomian tertutup yang terdiri atas 3 sektor. Ada konsumsi rumah tangga yang dilambangkan C, badan usaha atau investasi dilambangkan dengan T, dan ketiga ada pengeluaran pemerintah yang dilambangkan oleh G. Dan yang ketiga ada model perekonomian terbuka. Ini semuanya atau 4 sektor-sektornya itu masuk ke dalam perhitungan ini guys. Jadi ada semuanya, konsumsi rumah tangga, berusaha investasi, pengelolaan pemerintah, keempat perdagangan dengan luar negeri atau ekspor dan impor tadi. Dengan demikian, kesamaan pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran itu rumusnya ada ini guys. Yang tadi udah aku sebutin. Ini rumusnya ada Y sama dengan C tambah 1U tambah I, itu adalah sektor, 2 sektor. Yang ketiga, ini ada 3 sektor, ada Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dan yang keempat, ada 4 sektor, yang ketiga ada 4 sektor, itu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangin M. Jadi perbedaannya itu. Jadi beberapa variabel dalam kesamaan pendapatan nasional di atas dapat berupa konstanta disebut variabel eksogen atau berupa fungsi disebut variabel enogen tergantung pada data yang diketahui. Nah, andaikan kita ada data ini ya guys, ini konstanta, semuanya konstanta, ada itu semua. Jika kita sederhanakan langsung aja ya, itu sangat panjang, takutnya durasinya nanti makin panjang. Langsung aja kita sederhanakan, itu ada 1 dikurangin C ditambah CT dikurangin CR tambah M. Maka YA sama dengan C0 dikurangin CT0 ditambah CR0 tambah I0 tambah G0 tambah X0 dikurangin M0. Y sama dengan 1 per A C0
dikurangin C T0 ditambah C R0 tambah I0 ditambah G0 tambah X0 ditambah M0. Angka pegadaiannya secara umum ialah di mana ada K dulu. K sama dengan 1 dikurangin A. Di mana A itu sama dengan ada 1 dikurangin C tambah CR ditambah M. C adalah marginal capacity to consume, yang T ada marginal capacity to tax, dan yang R ada marginal capacity to transfer, dan M ada marginal capacity to import. Dan langsung aja kita kasih ke contoh kasusnya. Itu ada tambahan materi yang lebih kompleksnya aja, tapi aku mau jelasin ke contoh kasusnya. Itu ada hitungan pendapatan nasional satu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakat sebesar 500, MPS-nya itu 0,2, investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300, dan pelonggaran pemerintahnya sebesar 250. Sedangkan nilai ekspor dan impornya masing-masing 225, 100, dan 175. Berarti ekspornya berapa? 225, dan yang impornya berarti 175. Langsung saja kita masukin ke rumusnya yang tadi apa? Y, 9C tambah I tambah G tambah X kurangin M. C-nya ada 500, MPC-nya ada 0,8, karena MPC itu harus dihitung lagi. Dan C itu 9C0 tambah CYD sama dengan 500 tambah 8. 0,8. Udah YD sama dengan Y kurangin TR. T tambah R sama dengan Y kurangin 0 tambah 0 sama dengan Y. Jadi masukin aja langsung nih. Y-nya tadi ada 7, 500 itu C ditambah 0,8G ditambah 300 tambah 250 ditambah ekspor impornya. Jadi 225 dikurangi 175. Langsung aja kita hitung nih. Kita pindah ruas juga kalau kita harus samain. Nih, 7 kurangin 0,8 Y itu harusnya Y, tapi ada tipe dari buku yang saya ambil, yang saya foto di sini. Kurangin 1100, jadi 0,27 sama dengan 1100 kurangin 7 sama dengan 5500. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ke-6. Analisis ISLM. Dalam ekonomi makro, pasar dibedakan berdasarkan objeknya menjadi 3 macam. Pasar barang termasuk jasa, pasar uang termasuk modal, dan pasar tenaga kerja. Analisis yang membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang dikenal dengan sebutan analisis ISLM. Alat analisis yang digunakan adalah kurva IS dan kurva LM. Pertama kita bahas dulu ke kurva IS ya. Kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang untuk model perekonomian sederhana dua sektor itu. Persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi atau investment terhadap persamaan tabungan atau saving. Rumusnya ada Y sama dengan F I kecil di sama dengan YB kurangin YB. Oke, langsung aja ke contoh kasusnya, itu udah ada di bawahnya. Bentuklah persamaan dan gambaran kurva IS untuk C sama dengan 500 tambah 0,80 Y dan I-nya adalah 1000 dikurangi 5000. Oke, langsung saja kita kasih jawabannya, itu udah ada di depan layar, tapi saya kurang paham untuk memahami untuk materi kali ini yang kurva IS penghitungannya, karena yang saya baca di buku dan saya tampilkan ini dari buku, saya kurang paham sedikit, jadi mohon maaf jika ada kekurangan untuk menyampaikannya. Ya, itu ada C sama dengan 500 tambah 0,8 Y. Kita masuk dulu ke S-nya nih. S yang dari 500 tambah 0,20 Y. Dan I-nya ada 2000 dikurangi 5000 I. Jadi I sama dengan S ya. Kita masukin aja tadi I-nya berapa, S-nya berapa, kita jadiin perbandingan dan nanti kita bisa jadiin itu adalah pembagian. Jadi 2000 dikurangi 5000 I dan sama dengan min 500 tambah 0,20 Y. Jadi si 500-nya tadi itu dipindah rumus ya, dipindah ruas ke 2000, jadinya plus, tadi kan min ya, jadinya plus kalau dipindah ke kiri, jadinya 2000 ditambah 500, makanya itu tadi jadinya 2500 dan dikurangi 5000, jadinya
yang sisi sebelah kanan itu cuma tinggal 0,20 Y. Jadi langsung aja 2.500 dikurangi 5.000 itu sama dengan min 2025. Jadinya langsung aja kita hitung ke 2000, min 2.500 dibagi 0,20. Jadinya di 912 1.500 dikurangi 25.000 I. Oke, langsung saja kedua. Materi kedua itu ada kurva LM. Ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang L, liquidity preference, terhadap persamaan penawaran uang M atau money supply. Permintaan akan uang itu sama dengan rumusnya ada L sama dengan L0 tambah KY kurangin HI. Penawaran uang itu ada rumusnya ada M sama dengan M0. Jadi kita langsung aja kita masukin ke contoh kasusnya. Ya udah ada contoh, kita langsung aja ke contoh kasusnya. Ini aku ambil dari buku. Jadi mungkin untuk materi kali ini juga saya lumayan belum paham karena materi SSLM itu materi yang belum saya dapatkan. Oke, bentuklah persamaan dan gambarkan kurva LM jika permintaan akan uang ditunjukkan oleh L 910.000 ditambah 0,4 Y min atau dikurangi 20.000 I dan jumlah uang yang ditawarkan atau beredar sebesar 9.000. Langsung saja kita masukin ke rumusnya tadi. L 9M itu 10.000 ditambah 0,4 Y min 20.000 I sama dengan 9.000. 0,4 Y sama dengan min 1.000 ditambah 20.000 I. Jadinya Y sama dengan 2 min 25 ditambah 50.000 I. Dan itu ada grafiknya juga, contoh grafiknya. Bisa langsung dilihat aja. Karena ya seperti itu. Ini ada tambahan materi yaitu keseimbangan serempak. Keseimbangan serempak itu di pasar barang dan pasar uang ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Jadi ini kayak gabungan. Tadi kan sendiri ya. Nah ini sekarang gabungan. Jadi pada posisi ini tercipta tingkat bunga keseimbangan dan pendapatan keseimbangan. Untuk IS dalam kasus 21 dan LM dalam kasus 22, di atas keseimbangan serempak tercipta pada tingkat bunga 20% dan pendapatan nasional sebesar 7.500. Ini sudah termasuk soal contoh kasusnya. Langsung aja kita lihat jawaban itu di samping yang sudah ada grafiknya juga, yang saya ambil dari buku juga. Itu ada IS sama dengan LM. Tadi IS-nya ada 12.500 dikurangi 25.000 I sama dengan 15.000 ya. Dan tadi yang LM ada min 2.500 tambah 50.000 I itu 75.000 I. Jadi I sama dengan 0,20. Jadi itu aja materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah omongan dan kurang paham untuk menjelaskannya karena saya juga masih belajar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.